Universitas Diponegoro sebagai lembaga pendidikan tinggi terus berupaya meningkatkan mutu pendidikannya. Dengan berpedoman kepada tridharma perguruan tinggi yang terdiri dari pendidikan, penelitian, serta pengabdian, Universitas Diponegoro turut ikut serta dalam perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan pembangunan masyarakat. Salah satu bentuk nyata dalam pengabdian kepada masyarakat adalah program KKN. KKN atau kuliah kerja nyata merupakan salah satu mata kuliah yang bertujuan memberikan pengalaman mahasiswa dalam pemberdayaan masyarakat. Melalui program KKN, mahasiswa dilatih untuk bisa peka terhadap kondisi sosial masyarakat dan berkontribusi untuk mengembangkan masyarakat. Pandemi COVID-19 membawa perubahan kepada pelaksanaan KKN ini. Apabila sebelumnya KKN dilakukan berkelompok dan ditempatkan di daerah tertentu, kali ini mahasiswa menjalankan secara individu di wilayah masing-masing. Penerjunan mahasiswa kuliah kerja nyata tim 1 Universitas Diponegoro tahun akademik 2020-2021 dengan menyatakan resmi dibuka. Semoga Allah selalu memberikan barokah, keselamatan, dan ridho pada kalian semua. Amin. Ya Rabbal Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Rawamangun merupakan kawasan strategis di kota administrasi Jakarta Timur. Wilayah Rawamangun menjadi tempat strategis bagi pelaku UMKM. Maka tidak berlebihan jika Rawamangun dikenal dengan wisata kulinernya. Di wilayah ini juga terdapat fasilitas publik yang memadai, dari mulai tempat perbelanjaan, pendidikan, olahraga, dan transportasi. Jakarta International Velodrome merupakan fasilitas olahraga yang menjadi ikon Rawamangun. Tak lupa juga transportasi publik seperti Transjakarta dan LRT. Lokasi saya menjalankan program KKN ini adalah RW 02 Rawamangun. Wilayah RW 02 Rawamangun berdampingan dengan dua universitas, yakni Universitas Ibnu Khaldun dan Universitas Negeri Jakarta. Banyak warga di wilayah ini membangun usaha kos bagi mahasiswa maupun karyawan. Terdapat juga warga yang bergerak di UMKM, terutama warung makanan. Untuk memudahkan warga berinteraksi, RW 02 juga memiliki lapangan yang biasa warga berinteraksi di sini, sehingga kondisi sosial kehidupan bertetangga juga cukup baik. Ya, jadi pertanyaan pertama saya kira-kira selama COVID-19 ini berjalan gitu di tengah masyarakat, kira-kira penerapan protokol kesehatan di masyarakat RW 2 ini gimana kira-kira, Bang? Baik, kalau masalah penerapan protokol itu menjadi salah satu permasalahan ya. Permasalahannya pertama, kurangnya kesadaran atau banyak dari warga yang masih kurang menyadari protokol kesehatan itu, baik dari 3M ataupun hal-hal yang dianggap bisa menimbulkan ataupun permasalahan baru, khususnya dalam masalah pandemi ini. Kira-kira dari pihak RW sendiri langkah-langkahnya apa, Bang, buat menanggulangi masalah itu? Langkah-langkah yang diambil sama kepengurusan RW, yang pertama adalah mengkonsolidasi RT yang ada di bawah RT, khususnya RT-RT di lingkungan RW 2, bersama-sama untuk memberikan informasi baik secara selembaran ataupun melakukan sosialisasi 3M dari rumah ke rumah.
hal-hal yang diterapkan untuk mengatasi ataupun apa sih namanya, mengantisipasi bahaya virus corona ini, respon mereka ya boleh dibilang setengah-setengah lah ya. Artinya tingkat kepeduliannya memang cukup kurang. Ada beberapa kelompok masyarakat yang sepertinya menganggap enteng. Itu yang paling dasar. Kendala di Karang Taruna itu masih banyaknya, ya sedikit banyak ya, orang tua yang masih beranggapan kalau Karang Taruna itu adalah kegiatannya kurang bermanfaat, hanya buang-buang waktu, itu tidak menguntungkan kalau tidak mendapatkan profit. Padahal di sini kita di Karang Taruna ini kita menempa diri kita agar lebih bermanfaat untuk orang banyak. Padahal di Karang Taruna sendiri itu kita menempah diri kita dan teman-teman itu untuk lebih peka terhadap permasalahan sosial, lebih berempati, simpati, dan mencari solusi bersama-sama warga setempat. Seperti kalau ada acara kita berembuk urun saran, sumbang dana, dan segala macam lain-lainnya, itu kita biasanya bermusyawarah, dan itu sangat berguna banget buat kita ke depan dalam dunia kerja dan tanggung jawab, belajar tanggung jawab sebagai manusia yang mempunyai emban tugas di mata masyarakat dan untuk diri kita sendiri juga. Program pertama yang saya lakukan dalam KKN ini adalah program pencegahan COVID-19 di wilayah RW 02. Untuk pencegahan COVID-19, wilayah RW 02 telah memiliki gugus tugas COVID-19 yang terdiri dari pengurus RW dan RT. Dalam program ini, saya membantu gugus tugas COVID-19 dalam memberikan edukasi bagi masyarakat dan menyampaikan strategi pencegahan COVID-19 bagi gugus tugas COVID-19 RW 02. Langkah pertama yang saya lakukan dalam memberikan edukasi adalah menyampaikan informasi edukasi berisi penerapan protokol 3M, yakni mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Pemasangan banner ini ditempatkan di tempat di mana warga sering berinteraksi. Bahkan, kadang ditemukan tidak menerapkan protokol kesehatan. Saya juga melakukan pemasangan poster edukasi di Mushola Al-Huda RT 10 RW 02. Poster ini berisi langkah aman beribadah di tengah kondisi COVID-19 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan di tempat ibadah. Harapannya setelah poster ini dipasang, warga bisa tetap menerapkan protokol kesehatan ketika ibadah agar terhindar dari risiko terpapar COVID-19. Langkah terakhir yang saya lakukan adalah memberikan strategi pencegahan COVID-19 bagi gugus tugas COVID-19 RW 02. Strategi ini berjudul Gerakan Cipta Lingkungan Sehat. Gerakan ini merupakan aksi kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat yang ada di RW 02. Strategi ini berisi pentingnya meningkatkan edukasi terkait COVID-19, meningkatkan pemantauan, dan solidaritas pencegahan COVID-19. Program kedua yang saya lakukan adalah program pemberdayaan Karang Taruna RW 02. Secara demografis, RW 02 banyak terdapat remaja atau pemuda yang bisa dioptimalkan baik tenaga dan pikirannya. Melalui program pemberdayaan ini, saya memberikan dorongan sekaligus dukungan bagi Karang Taruna RW 02 untuk bisa berkontribusi bagi masyarakat dan mengembangkan organisasi. Pada tahap pertama, saya memberikan informasi terkait pentingnya peran Karang Taruna dalam pembangunan berkelanjutan, terutama untuk mengentaskan masalah pendidikan dan kemiskinan. Materi ini saya sampaikan dalam bentuk buklet. Dalam materi ini, saya memperkenalkan program SDGs,
Kemudian, saya juga menyampaikan apa saja masalah pendidikan dan kemiskinan dengan cakupan global maupun konteksnya di Indonesia. Setelah itu, yang tidak kalah penting adalah bagaimana potensi Karang Taruna untuk berperan dalam pembangunan berkelanjutan dan diwujudkan dalam bentuk program kerja. Materi ini juga saya sampaikan melalui video agar penyampaiannya lebih menarik dan interaktif. Adapun materi yang disampaikan dalam video adalah sesuai dengan isi buklet peran Karang Taruna berbasis SDGs. Setelah teman-teman Karang Taruna diperkenalkan dengan SDGs, maka tahap selanjutnya adalah bagaimana cara menentukan program kerja dan mengembangkan organisasi. Pedoman pembentukan program kerja dan pengembangan organisasi ini saya sampaikan melalui buklet dan video. Materi yang disampaikan berupa pentingnya program kerja dalam sebuah organisasi, kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membentuk program kerja seperti analisis, tujuan, dan menentukan subjek sasaran program kerja. Karang Taruna juga perlu mengembangkan organisasi agar organisasi bisa berkelanjutan dan berkontribusi bagi masyarakat. Meningkatkan budaya kerja organisasi, mengembangkan media sosial, dan membangun kemitraan adalah beberapa cara dalam mengembangkan organisasi. Agar teman-teman Karang Taruna mudah mencerna materi yang disampaikan, saya juga membuat video penjelasan terkait materi ini. Saya ucapkan terima kasih atas KKN yang dilakukan Universitas Diponegoro. Semoga apa yang dilakukan, terutama edukasi terhadap masalah virus corona, memberikan dampak yang positif buat masyarakat, khususnya RW 02. Saya rasa itu, terima kasih. Pesan dan kesan untuk KKN Saudara Farahan, saya sangat bagus sekali. Lebih lebih rapi lah secara organisasi, dan mengingatkan kita juga untuk lebih banyak belajar dan melakukan hal-hal positif. Apalagi di masa pandemi ini, karena nggak banyak orang yang mengalami banget susah, terutama hal ekonomi ya.